sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Harus seperti itu. Kalau tuh ini mengenai rencana Pemprov DKI katanya akan menghapus subsidi di DKI, itu alasannya apa tujuannya itu? Tujuan menghapus subsidi di DKI tujuannya apa, Pak? Ya selain untuk lingkungan hidup lebih baik, itu kan subsidi kan banyak mengandung apa istilahnya timbal gitu kan, itu pertama. Terus kedua, ini juga sebenarnya membantu negara. Ini ibarat seperti orang usus buntu. Kalau usus buntu kamu pendam, demam terus, kasih obat terus, satu hari pasti meledak. Nah kita bisa bayangkan dunia minyak tambah kurang. Satu hari ke depan tuh makin lama makin akan susah dan harga minyak akan terus naik. Kalau kita habiskan hampir ratusan triliun untuk subsidi minyak, sedangkan masih banyak masyarakat yang butuh kesehatan, pendidikan, perumahan juga untuk peluang usaha, modal kerja ya. Subsidi kita tuh jadi tidak tepat. Di samping itu kita bicara nanti menghadapi AFTA 2015. Jakarta tentu diharapkan menjadi sebuah andalan untuk menghadapi itu, karena secara infrastruktur kita lebih siap, dari semua sekeliling juga lebih siap. Kita bisa bayangkan kalau pelabuhan laut dan udara di bagian provinsi lain tidak siap untuk kedalaman yang dalam, kita bisa terbukti sekarang kirim jeruk Pontianak atau Medan lebih mahal biayanya daripada jeruk dari Cina atau Australia. Nah kenapa uang itu tidak diplot untuk itu lebih penting gitu loh. Tapi persoalan kita juga kita tahu tiap kali menjelang pemilu ini tindakan yang tidak populer, dan saya sadar tidak ada yang mau ngomong. Nah saya lebih baik saya ngomong, saya sampaikan supaya rakyat harus, walaupun terjadi polemik, masyarakat pro kontra, ya kan sama-sama punya nurani, punya rasio, punya otak. Ya kita lihat aja, mau jadi presiden juga cuma 50% plus 1 kok. Kita nggak perlu mendapatkan sampai 100% orang setuju. Tapi yang penting bagaimana rakyat dapat jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi yang murah, dan tentu tempat usaha ya. Dan yang lebih penting lagi apa? Sembako. Nah itu harus kita tahan gitu loh. Nah, ini kata juga Pak, yang konsumsi BBM di DKI adalah daerah penyangga Depok, Bekasi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalian akan gunakan ERP. Pasti ada efek juga nanti. Sekarang motor begitu banyak. Sekarang mobil murah begitu banyak karena subsidi. Satu pihak kita setuju untuk membantu industri supaya kita tuh satu hari dari hilir bisa naik dari hulu untuk spare part segala macam ya. Itu kita setuju. Tapi kita bisa bayangkan nggak? Satu pihak kita ingin membangkitkan industri, tapi satu pihak kita habisin BBM kita yang subsidi. Itu namanya punya beras, kamu jual ke pasar, kamu tukar ubi. Itu jadi satu hal yang konyol menurut saya. Jadi mesti bareng. Nah sama seperti ini, kita ngabiskan duit banyak untuk RFID. RFID oke aja, kalau Anda mau paksakan pasang itu harus pasangnya di truk-truk, pasangnya di bus-bus. Dia tracknya kemana? Atau kita paksakan, misalnya contoh dulu pemilik kapal pelayaran. Kita kapal pelayaran dikasih INSA tuh, perusahaan-perusahaan kapal pelayaran itu dikasih subsidi supaya itu bisa menekan biaya. Akhirnya semua anggota-anggota dari INSA memutuskan apa? Lebih baik gak usah ada subsidi. Pembagian juga tidak merata, oknum juga bisa main. Kapal-kapal yang tidak beroperasi dapat minyak dia jual. Bukti hari ini INSA menguasai seluruh Indonesia. Minyak kaya-kaya. Di kampung saya tukang ngisi minyak jerigen saja di SPBU bisa bikin rumah bagus loh. Kenapa? Karena semua titipin uang. Jadi itu namanya itu tidak betul. Nanti pemasangan RFID, kebijakan transisi itu tidak tepat ya Pak untuk. Saya kira kalau mau pasang RFID jangan pasang di mobil. Ingat nggak Menteri Perindustrian bilang apa? Mobil murah tidak pakai BBM subsidi kan? Buktinya hari ini mau mobil murah, mau mobil gratis juga asal dipasang RFID boleh gratis. Jadi itu persoalan kita. Kita tidak konsisten gitu dong. Dan sayangnya tidak ada yang berani ngomong. Ya saya ngomong lah, ada mau ngutukin saya, mau celah saya sampaikan bahwa ini udah usus buntu nih. Usus buntu kalau cuma kasih panadol saja, paracetamol cuma nurunin panas, tapi satu hari jebol usus buntu kamu. Kita harus berani bilang, ini situasi seperti ini, minyak akan terus naik. Dolar udah 12.000, sadar nggak kita gitu loh. Beras impor. Itu tuh masalah kita gitu loh. Jadi kita lebih baik ngomong. Karena apa?
Jakarta ini pasti terdepan. Kalau masalah terbesar pasti Jakarta. Daripada kami juga dimarah-marahin orang, ya lebih baik dimarah-marahin sekarang kan. Lebih baik kamu salah paham dengan kami sekarang, tapi kedepannya kamu akan merasakan. Kan kita bisa lakukan kan, cabut semua subsidi mobil-mobil pribadi. Itu dulu pertama gitu kan. Tahu gimana BBM SPBU rugi dong? Kan bisa, kalau dia perusahaan truk, perusahaan mobil, dia bisa beli bahan bakar sendiri kan, dihitung. Kalau dia nyolong, ada perusahaan bisa kena. Kalau sekarang di kampung-kampung itu apa? Bikin tangki spesial, isi jual ke industri. Dan kita pun tidak tahu bisa ada oknum SPBU yang nakal, yang juga punya minyak industri. Kita pun tidak tahu berapa sih yang dikirim ke SPBU, apa dia alihkan ke industri. Tidak ada yang tahu. Jadi permainan oknum-oknum jadi kenceng. Jadi yang teriak-teriak ini orang yang kebagian rezeki. Kamu hitungnya rezeki minyak. Saya kira orang nggak butuh kok. Kadang-kadang orang kampung kalau nggak ada minyak kayak di daerah-daerah bisa beli bensin 15.000 per liter. Dia beli. Kalau nggak ada duit gimana? Naik sepeda. Ini mengenai tadi ada polemik dan juga pasti ada pro kontra. Sebenarnya masa transisi ini seperti apa sih Pak? Kamu dari makanya kalau kita Jakarta tentu akan lebih mudah. Sebetulnya kalau lihat ketua asosiasi pemerintah gubernur provinsi Pak Samsul Yassin Limpo yang gubernur Sulsel, beliau pun sudah setuju bahwa harus cabut. Cuma sekarang mesti ketemu formulanya cabut. Kita yang paling khawatir begitu dicabut sembako naik. Makanya sembako naik itu bagian dari apa? Karena pegawai-pegawai kita PNS di Indonesia 4 juta dapat uang tuh mesti beli beras. Pegawai beli beras. Kalau zaman dulu pegawai itu dapat sembako gitu loh. Cuma kan dulu mungkin ada korupsi, sembako ditukar-tukar, orang kesel kan, kasih uang kontan deh, beli lebih baik. Terus mau bawa juga repot. Terus sekarang kan beda, jaringan toko begitu banyak. Kenapa tidak pakai voucher aja? Dia tidak mungkin palsukan kan. Kalau Anda belanja di Alfamart misalnya, ambil jatah beras dengan voucher, nggak mungkin dipalsukan mutunya jelek, karena dia juga mesti jual yang lain. Dia ambil terdekat dari rumah. Itu juga menekan inflasi. Kalau tidak pegawai-pegawai disurvei kebutuhan hidup layaknya beras 5.000 sekilo, begitu gaji belum naik saja, belum dinaikkan beras sudah naik. Berarti sesuai juga tidak sesuai surveinya. Nah ini hukum pasar kan, penawaran permintaan. Nah saya kira kami DKI akan lakukan dengan cepat. Kita akan siapkan bus gratis dulu di jalur-jalur utama. Busnya begitu cukup, dia bisa memenuhi SPM, standar pelayanan minimumnya tiap 7 menit 10 menit. Kami akan cabut. Jadi kalau Anda tidak ada uang, ya parkirkan motor, naik bus. Dan kami kalau hitung, nanti kalau APBD kami naik bisa mendekati 100 triliun, kami udah bisa menggratiskan seluruh bus di Jakarta. Kami hanya bayar per kilometer, dia nggak ada lagi yang ngetem. Sopir-sopir digaji dengan baik. Kita udah coba yang 3,5 UMP yang articulated. Jadi Anda tidak ada alasan. Kalau Anda tidak punya uang isi bensin, ya naik bus gratis saja gitu loh. Formulasi awalnya adalah gratiskan dulu, bis gratis itu baru. Nggak semua gratis dulu. Sekarang kami tidak naikkan karena bus-bus kami Transjakarta dengan gas. Kita masih 3.500. Nah sekarang kenapa motor lebih murah? Karena bensinnya terlalu murah. Dia harus naik, harus normal. Jangan subsidi lah untuk orang-orang yang tidak mau hemat. Saya sekali katakan rakyat itu butuh jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja, transportasi yang murah, dan terutama sembako yang murah. Langsung dia perintahkan Hercules untuk kirim ke sana, supaya begitu orang lihat, kaget orang. Karena jadi spekulan dia bisa main. Tengah malam dia perintahkan Pak Wiranto untuk segera kirim beras ke Manado, ke Sulut. Sehingga begitu orang-orang yang mau spekulasi pikir beras nggak ada, mau naikin butuh lihat beras begitu banyak, takut. Jadi ada intervensi. Bagi kita tuh yang penting ini perut dulu nih. Itu dijaga dulu. Kedua tentu kesehatan, dan ada BPJS kesehatan ini tentu kita anggap akan lebih baik tahun depan. Jadi sebetulnya langkah-langkah ini bisa kita lakukan. Dan kami harap Jakarta bisa jadi sebuah model untuk lakukan banyak hal. Karena kan media liput tiap pagi nongkrong begitu kan. Jadi untuk menyebarkannya jauh lebih baik gitu. Mengenai informasi dari pemerintah Pemkot juga kemarin kan juga lelang mengenai jabatan kepala sekolah nih Pak. Kemarin ada indikasi bahwa ada kecurangan di. Memang kita lagi teliti, kalau itu kita akan kasih sanksi berat. Ada tim khusus investigasi. Ya kita ada lagi pelajari, laporan-laporan sudah masuk, saya sudah pelajari. Makanya inilah mental dari oknum sebagian oknum kepala sekolah kita. Karena di dalam kepala sekolah itu memang banyak sekali rezekinya, bukan cuma sekedar kerja tambahan. Kita tahu beli buku aja tuh diskonnya berapa. Belum lagi ada komite yang kasih gaji lagi terus saya tangkap gitu loh. Ini yang mental, belum lagi yang kasih ujian negara bantuin muridnya supaya lulus.
Jadi memang ini mental nih, digaji hampir 7 triliun untuk DKI ini. Nah kalau mental seperti itu, kita harus coret. Tapi banyak juga masih guru-guru yang baik. Yang melaporkan kepada kami juga guru-guru yang baik. Kita mesti cari aja, ini formula harus ditemukan. Jadi memang tidak menyenangkan semua. Tapi kami lebih suka, seperti kata Osus Buntu tadi, kami lebih suka operasi saja. Maupun 2 minggu di rumah sakit nggak apa-apa. Daripada berbulan-bulan hanya pakai paracetamol untuk nurunin panas, nggak ada gunanya. Karena ini nggak bisa nunggu lagi. Sebentar lagi Januari 2015 tuh. Kita mau ditelan dari Myanmar. Kita lihat tanding SEA Games kita udah kalah. Ini masalah buat kita gitu loh. Jadi kita nggak mau jadi pecundang. Anda tidak suka pun kita akan lakukan. Ya sama lah kayak Bung Karno juga, nonton film Soekarno nggak disalahpahamin kan? Dianggap pengkhianat, dianggap pembunuh. Tapi dia lakukan demi untuk rakyat kan? Dia lakukan. Anda salah paham nggak apa-apa. Makanya dia bilang bersejarah yang akan membersihkan ini. Ya kali sudah putuskan sama Pak Jokowi, Anda mau salah paham sama kami terserah. Kami tidak terpilih kembali 2017 terserah. Tapi satu hari Anda akan tahu kami lakukan betul-betul untuk kebaikan kalian. Nggak ada untuk kebaikan kami. Juga mengenai penutupan jalan tol di Tegalan dan juga Semanggi ini. Kita coba. 2 hari. Ya, kita coba, kita evaluasi. Kita akan coba karena itu pusatnya kan. Makanya nanti kita akan berikan bus tingkat gratis. Ya bus tingkat gratis kami itu nanti dari Monas ke Blok M. Nanti juga dari Balai Kartini Gatot Subroto menuju ke Manggala Bakti, dia muter lewat DPR. Satu lagi dari Kuningan, Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan dia lewat Kasablanka. Nah lalu satu lagi ya ke Tanah Abang dari Bundaran HI, satu lagi dari Monas ke Kota Tua sampai Pasar Baru. Jadi ini 5 loop ini akan mengoperasikan bus tingkat gratis. Jadi orang tinggal naik dari samping kiri, tidak pakai jalur busway. Nah kita lagi harap Menhub bisa selesai mengkaji jalan tol-tol yang ada itu kalau lagi macet, maka yang bahu jalan yang buat darurat itu khusus untuk bus, sama seperti pejabat atau ambulan lewat gitu. Jadi semua patwal akan membuka jalan untuk itu. Baru kita bisa atasi. Sehingga orang-orang naik bus dari luar kota, dari Sentul, Bogor, atau Depok, atau Bekasi akan suka. Karena mereka dapat jalur khusus dikawal seperti pejabat gitu loh. Dan dia begitu drop di mall, salah satu mall yang ada di Jakarta, dia sudah tinggal naik bus gratis. Itu konsep yang kami lakukan. Ini kalau tidak ekstrim seperti itu, tahun depan kita bahaya sekali. Kendaraan nambah banyak. Uji coba sampai kapan Pak untuk evaluasi dari penutupan polisi akan mengevaluasi. Kan itu ya, Polantas akan evaluasi, kita akan ikutin aja. Saya kira polisi sangat baik membantu kami. Kita sangat terima kasih pada Polda Metro Jaya ya, juga Korlantas, komandan semua sangat membantu. Saya kira ini semua pihak sudah punya semangat yang sama untuk bekerja menyelesaikan masalah-masalah di DKI gitu. Itu yang kita optimis. Pak, sedikit mengenai Bapak setuju untuk penghapusan kolom agama di KTP ini bagaimana? Kenapa? Jadi begini maksud saya, seperti di Malaysia, kolom agama itu hanya untuk orang Islam. Kenapa? Karena Islam diberlakukan hukum syariah. Itu yang saya maksud. Kenapa kalau dengan agama jadi pengotak-pengotakan? Ada sweeping macam-macam. Malaysia aja mengosongkan untuk yang bukan Islam. Nah, Malaysia punya genting tempat perjudian, tapi orang Malaysia tidak boleh masuk. Jelas. Kita nggak boleh gitu kan. Maksud saya kita harus berani gitu ambil sesuatu yang jangan kalau ini KTP bisa mengotak-otakan kita. Nah sekarang begitu tidak masuk dalam 5 agama, tapi itu putusan udah putusan. Itu pendapat saya pribadi kan. Saya dulu dibalik dia ngomong. Kita harus taat sama putusan undang-undang. Begitu tidak masuk dalam 5 agama, Anda dikosongkan. Sama aja dong menganggap kamu tidak beragama kalau dianggap. Nah apa kita tidak beragama? Oh kita sangat beragama. Justru saya bilang kalau di Malaysia, kalau kamu cantumin di KTP kamu, hukum syariah berlaku. Nah saya juga ingin di Indonesia seperti itu. Seru juga gitu ya. Cantumin aja hukum syariah berlaku aja kalau mau. Yang korupsi asal ada pembuktian terbalik ya, dipenggal, digantung, dicincang 12 bila perlu. Tapi jangan yang enak-enak aja Anda mau gitu loh. Tapi yang begitu seperti ini Anda tidak mau. Itu yang kita bilang, kenapa paksakan? Orang punya kepercayaan-kepercayaan tertentu gimana? Apakah semua orang yang bertuhan itu suci? Yang aku bertuhan, yang beragama dianggap suci? Masih banyak tuh ke klinik-klinik, nonton di TV kan? Mau jadi pejabat ke klinik-klinik, agama terus bagus-bagus, ayatnya lumayan-lumayan. Kita apa enggak? Apa tuh istilahnya tuh? Itu sirik ya. Itu kalau kita ngomong, kamu ngomong jujur gitu loh. Nah Anda mau pakai patokan yang mana? Jadi saya kira kalau memang gara-gara ada kolom agama membuat orang berantem, membuat orang jadi pengotak-kotakan, lebih baik nggak ada. Atau sekali paksakan 5,
Kamu di luar 5, disuruh pilih 5 atau kosong. Kosong sama aja kamu anggap saya nggak beragama dong. Makanya saya bilang, sebenarnya saya nggak beragama. Negara mengatakan agama saya Kristen. Makanya dia cantuman Kristen. Saya nggak beragama, saya bertuhan aja. Dalam arti nggak ada manfaat Pak kalau ada kolom agama itu? Itu jadi persoalan. Dulu alasannya apa perdebatan? Kalau ada orang meninggal gimana? Kalau meninggal alasannya, kalau meninggal tidak ketahuan keluarganya. Kan kita bingung mau dikuburkan cara apa? Oh, Prabu dikuburkan aja cara yang mayoritas. Anggap aja semua yang meninggal nggak jelas keluarganya, yang kuburkan cara Islam saja. Rata-rata yang meninggal diambil keluarganya kok. Ya kan? Kalau gelandangan nggak ada KTP, nggak ada apa, ya kuburin cara Islam saja sudah. Kalau mau begitu, masa cuma gara-gara KTP untuk menentukan penguburan? Bukan seperti itu. Ini cuma untuk pengotakan kadang-kadang bisa terjadi di lapangan. Misal contoh ya, kasus Lurah Susan kan begitu kan? Kenapa ribut? Karena tahu agamanya Kristen. Tuh kalau di KTP nggak ada agama, mungkin orang nggak ribut tuh. Pernah di Aceh juga ribut. Yang dites tahu yang masuk Kristen, nggak boleh nih. PNS-nya berapa tahap? Gara-gara ada agama. Makanya saya bilang agama bisa membuat orang berantem, tuh kan? Katolik sama Kristen udah berantem sejarahnya lama tuh pembantaian dulu. Nah sekarang Islam masih tinggal Syiah Sunni juga kadang-kadang ribut ini. Jadi saya bilang agama buat kita berantem. Kalau kita punya Tuhan nggak berantem. Karena kita tuh Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia nggak mungkin berantem karena sekarang Tuhan Maha Esa yang ditafsirkan macam-macam. Paksa harus kita balik baca ini. Mesti keadilan sosial dulu orang bilang gitu. Di keadilan sosial ketemu. Makanya waktu Bung Karno pertama bikin kan ketuhanan itu di bawah loh, nomor 5 sebetulnya. Nomor 1 ya udah. Ketuhanan yang Maha Esa kita jadi bisa Tuhan lu sama Tuhanku beda. Orang Tuhan Esa beda gimana? Udah, nggak ketemu deh kalau udah ngomong agama. Makanya saya bilang banyak dunia itu nggak cantumin, Malaysia aja nggak cantumin. Hanya khusus Islam dicantumin karena diberlakukan hukum syariah. Nah kalau di sini mungkin yang tukang pencuri, tukang korupsi nanti nggak mau cantumin di KTP, dia pilih kosong. Karena berlaku hukum syariah kan. Nah kita tuh nggak berani juga ikut Malaysia kagak, ikut ini juga kagak. Jadi nanggung, makanya Malaysia maju, kita ketinggal. Pak, ini sebenarnya kan isu kayak agama ini kan sebenarnya sensitif Pak, karena hubungan dengan ras. Ini Bapak tapi nggak. Memang saya sampaikan fakta. Ini nasionalis sama seperti Bung Karno. Dulu Bung Karno nonton film itu jelas sekali. Ketika semua orang Jepang menangkap gadis-gadis, memperkosa gadis-gadis, Bung Karno minta izin mengatakan lebih baik kasih itu saudara Jepang ambil pelacur. Asal dia jangan menangkapin anak-anak gadis kita. Tentu beliau ditentang, tapi beliau laksanakan. Sama ketika beliau membangun Masjid Istiqlal dan Monas, ketika uang tidak cukup, Bung Karno mengatakan bangun Monas dulu. Karena kalau Monas tidak dibangun, bisa-bisa terbengkalai. Tapi kalau Istiqlal, karena kita Muslim, pasti satu hari akan selesai. Tapi kalau zaman ini, misalnya ada presiden memutuskan menyelesaikan Monas dulu daripada Istiqlal, saya kira bisa demo luar biasa, saya kira. Bisa. Nah itu nasionalisme kita yang tiba-tiba hilang. Itu yang tiba-tiba hilang. Saya ketemu salah satu tokoh nasional, dia bilang begini, di Jawa itu di Solo saja itu ada 16 atau 12 model sanggul. Ini sensitif ini. Itu jadi tiba-tiba orang mengatakan kalau yang tidak pakai jilbab misalnya itu anaknya haram. Kamu lihat aja foto kakekmu, nenekmu, apa pakai apa itu pakai enggak. Terus orang Padang kalau menikah pakai apa? Suntiang. Nah, nggak pakai jilbab toh, misalnya. Misalnya, maksud saya kenapa sih perbedaan ini Anda jadi tiba-tiba jadi masalah? Nah, saya ngomong orang nggak suka, tapi saya mau bicara nasionalisme. Saya bicara ini kita nasional, kepentingan nasional di atas kepentingan agama, golongan dan suku dan ras. Saya beriman nggak? Oh itu iman saya, urusan saya pribadi. Saya percaya Tuhan nggak? Saya percaya Tuhan. Saya percaya neraka surga. Saya percaya kitab suci. Saya tahu saya nggak benar, makanya saya percaya ada Tuhan. Tapi dalam hidup saya nggak bisa memaksakan tafsiran Alkitab saya kepada orang. Saya dengan orang yang Advent saja nggak ketemu, dia tafsiran ke gereja hari Sabtu. Mana ada Sabtu saya bilang? Saya bilang Minggu, nggak boleh makan, apapun boleh dimakan. Itu persoalan. Dia nggak bisa dong. Dengan Katolik dia doa Maria, nggak ketemu sama saya. Kalau mau dipikirin lebih dalam. Dengan Protestan, dengan yang karismatik juga ada yang bilang doa sembuh juga belum tentu ketemu dengan saya. Kamu nyanyi cara loncat-loncat, teriak-teriak juga belum tentu ketemu dengan saya. Saya mau yang teng-teng-teng diam-diam. Kita nggak bisa maksakan itu loh. Tapi di situ Tuhan tuh Esa. Cuma hari ini tiba-tiba nggak ada yang berani ngomong karena dimusuhin, bisa nggak laku. Tapi ini fakta, ini nasionalisme kita.
Kalau tanpa kita mengenali identitas bangsa nasionalisme ini, jangan mimpi kita bisa jadi pemenang. Hadapi negara ASEAN aja susah tahun 2015. Karena kita nggak jelas identitas kita. Tiba-tiba kita nggak tahu di siapa kita kira gitu. Bukan Indonesia lagi, saya kira itu. Ya. Ini tim reportase biasa ngumpulin para wartawan yang cantik-cantik doang. Namanya Bang Sati. Dia adalah tim Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dari mana. Saya lupa. Tapi sudah diperintahkan untuk lakukan. Jadi BKD sambil dicek. Unsur indikatornya apa untuk investigasi yang selain dari saya? Kita udah dapat datanya. Kita coba ingin ngetes yang turun ini jujur apa enggak. Saya udah segepok kalau datanya. Data dari guru-guru segala macam yang independen saya udah punya. Ada penyelidikan nggak Pak untuk kasus ini Pak? Nggak usah selidik, tangkap benar. Ini kan sistematik kan ya. Dia merasa nggak bersalah kan. Memang dia nggak nyontek soal. Masanya soalnya dia yang bikin. Jadi dia baca. Jadi himpunan soalnya dia belajar. Dia belajar himpunan soal yang mau keluar gitu loh. Kamu kotak-kotak yang pelajarannya dia itu di kepala sekolah yang dipakai di mereka. Iya, jadi ini niatnya itu apa? Niatnya mempermudah kepala sekolah yang lulus. Terus dia juga batasin kan, dia buat peraturan kalau yang nilainya nggak mencapai itu nggak boleh ikut tahap berikutnya. Padahal kan nggak boleh seperti itu kan, dia alasan betul lah, alasan supaya jangan terlalu ramai. Terus kalau yang bukan kepala sekolah yang lolos, guru mesti ditunggu 2 tahun. Padahal dia sendiri ngomong kan bahwa kepala sekolah itu hanya jabatan tambahan dari seorang guru. Nah kita selidikin, kalau memang masih terus macam-macam, kita akan cek. Masuk misalnya ada isu, ada komisi beli buku sekian persen. Nah kalau itu ada kita akan, kalau sampai kepala sekolah yang mainnya begitu, kita penjarakan kali ini betul-betul. Kita akan laporkan semua, kita akan pelajarin dia punya aliran dananya semua. Dia kalau kepala sekolah masih mau main, mau curang mempertahankan jabatan dengan cara kotor, kami juga akan tidak lupakan masa lalu kalian, kita akan cari juga. Kita punya data di PPATK keluarga kalian seperti apa, termasuk Pak Taufik Yudi kalau dia macam-macam termasuk orang dinas. Kita akan cari, bukan hanya cari, kita bukan ngecopot, kita akan cari dana uang kamu di mana. Kita akan minta surat resmi semua. Kita dakwah Anda pidana udah, kalau gitu caranya. Ini kenapa kita marah besar gitu dengan kasus pendidikan ini? Bayangin seorang guru kepala sekolah main-main soal. Ya nggak heran ada anak-anak ujian dikasih soal supaya bisa lulus baik gitu loh. Ini mental depan guru kalau udah kayak gitu. Ini udah mahal kalau saya bilang gitu kalau gitu caranya. Dan kita beruntung masih baik guru-guru yang baik. Guru-guru yang baik ini yang melapor waktu tes itu dimainkan seperti ini gitu. Nah ini lebih baik yang tidak baik keluarin aja dan jadi guru lah. Cara keluarinnya gimana? Ya, gampang. Pidanain. Kalau dia tersangka out dia. Itu caranya. Jadi tersangka aja kalau mau macam-macam gitu loh. Nah ini kita udah keterlaluan aja udah. Kita pikir sangat keterlaluan ini. Apakah sistem tes Lurah camat masih lebih terhormat gitu. Kalau lurah camat curang pun orang udah marah tapi bukan guru kan. Ini guru loh. Wajar kalau ada ibu marah-marah. Pak, bukannya pas waktu lurah camat juga pakai sistem gugur Pak. Tapi soalnya itu bukan dilarang gitu. Dan mereka tuh siapapun jabatan ada di luar camat pun boleh jadi camat, di luar lurah pun boleh jadi lurah. Kalau ini kan diatur mesti 2 tahun dulu. Apa yang mau dipelajari di sekolah? Kalau cuma dapat diskon buku saja gitu loh. Kita kan cek loh kalau soal buku semua. Karena angka pendidikan ini paling banyak pakai uang dan nilainya paling tinggi. Kita udah cek semua. Itu rata-rata juga kontrak yang dapat juga disubkan juga ke orang lain. Itu bisa selisih sampai 35%. Karena dulu belum ada e-budgeting, belum ada satuan, kita nggak bisa kontrol. Dan dari sistem ini jalan, saya udah bilang kalau dia mau main-main sama kita, ya udah kita lapor jaksa aja udah. Lapor jaksa polisi, tangkapin aja udah begitu caranya. Pak, dengan kasus ini apakah berarti mekanisme pembuatan soal di tes kompetensi bidang itu terdapat kelemahan Pak? Bukan kelemahan, itu aja makanya mereka tuh, kita kan selalu menganggap namanya guru kan, namanya juga tuh guru gitu. Masa lo gimana mau ribut sama guru? Guru pasti kita yakin banget gitu namanya guru gitu.
ternyata ini ada sekelompok orang, memang satu kayak geng-gengan ini mempertahankan status quo supaya jadi kepala sekolah tetap di grupnya mereka. Ini ada sesuatu permainan, makanya kita lagi selidiki. Kalau udah ketemu, ini bisa duga-duga kok. Laporan udah tapi mesti ada bukti. Kalau udah ketemu ya sudah. Udah terbukti akan dipecat ya Pak? Ya copot aja kepala dinasnya. Kalau untuk klaim kepala dinas semua, Kasudin semua kita kepala dinasnya juga termasuk dicopot. Jadi yang bertanggung jawab kepala dinas dong. Kalau untuk klaim BKD dan paling saya bilang kalau kemiripan itu mungkin tapi kebocoran. Makanya kita lagi sedikit. Tidak ada soal yang bocor. Masalahnya itu mereka belajar himpunan soal untuk diklat kepala sekolah. Itu yang dikasih. Jadi sama aja. Kamu bayangin gak sih, misalnya guru membuat soal ulangan, dia minjem buku himpunan soal saya. Jadi saya tiap hari cuma belajar himpunan soal saya gitu loh. Dibandingkan murid yang lain yang belajar semua buku, sama saya lebih pintar mana ngisinya. Ya saya dong, orang semua soal ngacak-ngacak juga dari himpunan soal saya buku kok. Aku udah pengalaman kayak gituan di SD. Pak, kamera depan Pak. Aku udah pengalaman. Yang tim membuat soalnya itu kan bukan dari distrik aja Pak, ada BKD, ada inspektorat juga Pak. Udahlah, pokoknya kita ketemu kita nggak mau tahu justru BKD semua itu. Gak usah dibela-belain lah. Jadi patokan kita sederhana. Daripada ribuan guru sial gara-gara ada permainan, lebih baik kita salah menghukum orang. Dia sial sendiri aja, begitu aja. Daripada sial ribuan orang, sial satu orang aja udah. Tapi Pak Taufik yakin banget tuh katanya nggak ada bukti. Pak Taufik saya memang nggak ada bukti. Makanya saya bilang ini orang pintar. Ini orang pintar semua. Ini pintar. Nah kita juga berhak kan, dicopot aja. Kalau memang macam-macam, ya. Kita mau hentikan, silakan dia jalan, nggak apa-apa, kita biar jalan dulu aja. Nanti kita bisa evaluasi kok. Toh masalahnya guru-guru kita juga masih dongkrak dulu kan. Pak, kamera depan Pak. Ya. Pak terkait Di Jakarta lagi. Pak, KBN gimana Pak kemarin? Tadi tunggu lagi, jadi dari Perindo kirim surat kepada Menteri BUMN untuk rancang. Kita juga lagi ngajuin minta tambah saham. Tambah sahamnya itu mau sampai berapa Pak untuk KBN sendiri? Kalau KBN kita nggak bisa besar, mentok 49. 49%. Tapi kalau yang untuk reklamasi kita mau 70. Pak uji coba penutupan di hari kedua ini menurut Bapak gimana? Kita belum lihat kan mesti 3 hari dari Polantas yang akan mengatur. Tapi harusnya pasti akan lebih baik. Tapi itu dirancang memang jangan banyak keluar pintu gitu loh. tapi nyatanya sekarang malah justru yang keluar pintu tol Cawang itu jadi dari Pasti, setengah jam. makanya butuh 3 hari untuk dievaluasi. Anda tidak tutup, kalau dilewatin terus nggak mau uji coba, kita nggak pernah tahu. Nah selama ini kalau nggak tutup pun macet di mana-mana. Kalau ditutup macetnya di sebagian, lumayan dong harusnya. Tapi tadi sebagian warga mengatakan ini hanya memindahkan titik kemacetan saja. Tapi ada yang lancar. Makanya kita belum bisa kesimpulan setelah 3 hari. Daripada semua macet atau pilih setengah macet. Ya kalau saya bisa pilih semua tidak macet. Tapi kalau disuruh pilih setengah atau macet semua, saya pilih setengah macet. Ya. Solusi ini bisa mengurai. Yang pasti Jakarta akan tambah macet. Kita mau bikin jalan layang untuk pertemuan sebidang kereta api, buat MRT, monorail kau jalan, termasuk jalan layang untuk Transjakarta, pasti tambah macet. Nah sekarang kita tinggal pilih macetnya itu 47%, apa 67, apa 77, apa 87%. Buat orang macet 47 atau 67% sama aja. Lebih baik ya sudah macet sekalian. Pak, yang soal itu Pak. Nanti macet sekali juga orang nyari-nyari kok. Orang itu begitu, kalau udah macet ditutup jalan. Misalnya contoh waktu tabrakan Bintaro, itu jalan itu sempit, karena itu jalur nggak bisa tutup. Bukti tutup, orang makan juga kan lewat semua kan. Jadi memang harus ditutup. Yang mana? Ketemuan yang mana? Ada rapat sama ini apa? Nggak penanggulangan banjir. Baru aku keluar. Dengan buruh ya baik-baik aja. Saya cuma bilang hebat ya kalian ya. Bilang saya sama Pak Jokowi Bapak upah murah ya. Sama Pak. Senyum aja. Solusi warga
Taman Burung, Pak. Pak, mereka bertahan di tenda, Pak, minta ganti rugi. Silakan aja. Gimana coba? Ini orang miskin. Dia ngaku punya 10 rumah yang dia habis bangun 4 miliar katanya. Sekarang dia minta ganti 2 miliar saja deh. Dari tadi 1 miliar. Inikah yang disebut orang yang dilanggar HAM-nya gitu loh. Ini mau udah bos. Maka kalau dia masih ngotot lagi, sudah kita akan laporkan dia ke jaksa. Proses dia korupsi. Kalau dia cukup duit kan, dia punya 4 miliar bangun, saya aja nggak punya uang 4 miliar untuk bangun. Emangnya mereka yang bertahan di tenda itu yang mereka yang menyewakan itu, Pak? Iya, dia yang taruh orang-orang ini gitu loh. Kan udah kasih tahu 1 tahun. Ini waduk Pluit ini bukan kemarin saya bangun tidur suruh bongkar loh. Ini dari tahun kemarin, awal tahun ini loh, Januari ini. Nanti kalau saya berhenti dari sini kita minta ganti 10 miliar 1 orang. Lumayan. Pak, solusi dari Pemprovnya gimana, Pak? Solusi dari Pemprov? Kita akan cari tahu, kan udah tahu orang mereka mau pulang kampung. Nanti kan ketahuan kalau orang upahan dia nggak tahan lama. Kalau dia upahan nggak tahan lama. Kecuali kamu ideologi baru mau mati tempat, tau nggak? Kalau kamu karena uang, kamu nggak tahan lama. Kamu akan pergi gitu lama-lama gitu. Soal ganti ruginya, Pak? Biarin aja dulu kita kerjain. Kalau dia mau apa kita udah tangkap kok. Ada golok segala macam itu udah dia simpan, itu udah rahasia, udah punya. Dia polisi tinggal panggil aja kalau dia macam-macam. Ganti ruginya nggak dipenuhi ya, Pak? Bukan ganti rugi, itu namanya ganti rampok. Ya. Oke, Pak.